Bab 30. Siapa sebenarnya Lintang? Panggil saja saya Bayu. Begitu Ferdi mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Bayu, dia hampir merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tahu pasti bahwa Bayu adalah seseorang yang sangat arogan, dengan mata yang seolah tumbuh di atas kepalanya. Dia bahkan tidak peduli tentang taipan di kota Jakarta yang setingkat dengannya. Namun saat ini, dia bersikap begitu hormat di depan Astrid. Itu tidak masuk akal bagi Ferdi. Dan ini belum berakhir. Apa semua hadiah mahal ini diperuntukkan untuk Tante Astrid? Ferdi benar-benar tercengang melihat semua hadiah pakaian, sepatu kulit, perhiasan dan karya seni, jamur cordyceps dan teripang, dan lainnya. Di tangan anak buah Bayu semua hadiah ini mungkin berjumlah puluhan miliar rupiah. Bukan. Hadiah senilai puluhan miliar rupiah. Itu adalah angka yang tidak terpikirkan oleh Ferdi. Bos. Apa mungkin kau membuat kesalahan? Menantu Tante Astrid, Lintang, hanyalah gelandangan tak berguna yang hidup dari uang istrinya. Dia menyia-nyiakan hidupnya. Bagaimana seseorang yang seperti itu layak untuk kau kunungi? Ferdi dengan cemas bergegas mengingatkan Bayu karena khawatir bosnya ini ditipu. Dan bukankah hadiah yang kau bawa terlalu mahal? Ini bernilai puluhan miliar rupiah. Lintang sama sekali tidak layak menerima hadiah seperti itu. Apa? Tante Mary dan Cantika, yang berdiri di belakang, sangat terkejut dengan kata-kata Ferdi. Hadiah senilai puluhan miliar rupiah. Itu adalah angka yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Harga hadiah-hadiah ini kurang lebih senilai dengan harga tebusan raja. Tante Mary dan Cantika juga segera menimpali juga. Bos Bayu, lebih baik kau memeriksa ulang. Lintang itu benar-benar pecundang yang tidak berguna. Tolong jangan tertipu olehnya. Betul sekali. Lintang itu seseorang biasanya bahkan tidak bisa menghasilkan 1 sen. Bagaimana bisa menjadi tamu kehormatan dari Mal Senturi? Kau pasti telah membuat kesalahan, Bos Bayu. Petik 2. Pada saat ini, baik Tante Mary dan Cantika mendapat informasi yang sangat sulit untuk dicerna. Lagi pula, mereka masih meremehkan Lintang karena tidak berguna beberapa saat yang lalu. Dan sekarang kau memberitahu mereka bahwa pemilik dan para eksekutif tinggi Mal Senturi secara pribadi datang berkunjung dengan hadiah mahal karena Lintang. Mana bisa mereka menerima perbedaan yang sebesar ini? Keluarga Tante Mary bukan satu-satunya yang merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Pada saat yang sama, Astrid juga merasa sulit untuk mempercayai semuanya. Astrid bahkan punya kecurigaan yang sama. Menantunya mungkin telah menipu pemilik Mal Senturi ini. Kalau tidak, bagaimana Lintang bisa begitu mampu membuat seseorang seperti Bayu Gunawan mengunjungi mereka secara langsung? Namun, plak, sebuah tamparan keras terdengar di udara. Semua orang terkejut melihat Bayu menamparkan Ferdi begitu keras hingga dia jatuh ke lantai. Bayu tampak begitu menakutkan sekaligus mengesankan dan wajahnya berubah menjadi muram ketika dia berbicara. Siapa kamu sampai berani menyebut Pak Lintang sebagai pecundang yang tidak berguna? Kalian, mendengar panggilan Bayu, salah satu eksekutif tinggi segera melangkah maju. Mulai hari ini, pria ini akan dicopot dari posisinya sebagai manajer di Mal. Jangan pernah pekerjakan dia lagi di tempat kita. Apa? Saat Bayu mengucapkan kata-kata itu, Ferdi, Tante Mary dan yang lainnya tampak kacau. Dunia seperti telah runtuh menimpa mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bayu menjadi sangat marah hanya karena mereka menyebut Lintang tidak berguna. Itu sangat membingungkan. Tidak, Bos Bayu. Saya salah. Saya tidak sengaja mengatakannya. Tolong, saya mohon. Jangan pecat saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ferdi ketakutan setengah mati. Ferdi berlutut di lantai seperti anjing, memohon agar Bayu mengasihaninya. Semua kesenangan yang Ferdi miliki sekarang adalah berkat Mal Senturi. Jika Ferdi kehilangan pekerjaan ini, dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dan Ferdi bukanlah satu-satunya yang memohon. Tante Mary dan Cantika, yang berada di belakang Ferdi, menjadi pucat pasi dan juga sangat memohon pada Bayu. Namun, Bayu bahkan tidak melirik mereka bertiga. Sebaliknya, dia berkata kepada Astrid dengan sopan, "Ibu Astrid, tolong cepat terima hadiah ini. Jika tidak,
Pak Lintang akan berpikir ini kesalahan kami. Kami tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Ada sedikit permohonan di mata Bayu ketika dia melihat Astrid. Terkejut. Saat ini, Astrid merasa dia seperti berada dalam situasi benar-benar kacau. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan menantu laki-lakinya yang tidak berguna itu hingga membuat petinggi kota Jakarta merendahkan dirinya sampai ke level ini. Rumahku terlalu kecil untuk menampung semua hadiah ini. Astrid hanya bisa merasakan kepalanya berdenyut melihat semua hadiah mahal ini. Bayu buru-buru berkata begitu dia mendengar perkataan Astrid. Jangan khawatir, Ibu Astrid. Setelah mempertimbangkan ukuran rumah Ibu, kami telah membawa tim desain elit dari grup Senturi kami untuk merancang lemari pakaian dan ruang penyimpanan untuk Ibu. Apa? Sekarang semua orang sedikit tercengang. Baik itu Astrid atau Ferdi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Bayu Gunawan akan membawa tim desain juga. Dan ini tidak hanya berhenti di situ. Tentu saja, jika Ibu tidak puas dengan itu, saya kebetulan punya villa seluas 500 meter persegi Mansion Senturi. Saya bisa memberikannya kepada Ibu untuk menampung hadiah-hadiah dan pakaian-pakaian ini. Apa? Menghadiahkan sebuah villa? Apa-apaan? Mereka semua merasakan sudut mulut mereka berkedut dan mulai meragukan hidup. Tentu saja mereka tahu Mansion Senturi ini. Kawasan itu bisa dianggap sebagai area paling mewah bagi orang kaya di Jakarta ini. Di villa itu, setiap meter perseginya bernilai 50 juta. Jadi 500 meter persegi bernilai 25 miliar. Ada apa dengan dunia ini? Bagi Astrid yang menghabiskan separuh hidupnya dalam kemiskinan. Pada saat ini, dia benar-benar merasa semua orang di dunia ini gila. Bos Bayu, apa Lintang kami benar-benar seorang tamu VIP di malmu? Bagaimana bisa kau tidak melakukan kesalahan, kan? Pikiran Astrid penuh dengan keraguan. Yakinlah, Nyonya Astrid, Pak Lintang memang tamu VIP dari Mal Senturi kami. Ini baru diproses hari ini. Bayu berkata sambil mengeluarkan kartu emas dari sakunya. Semua kartu itu berlapis emas dan bahkan ada berlian yang tertanam di sudut-sudut kartu. Biaya pembuatan kartu ini saja mungkin lebih dari 200 miliar. Bayu dengan hormat menyerahkan kartu itu kepada Astrid. Ini adalah kartu VIP super untuk tamu VIP. Harap simpan dengan baik, Ibu Astrid. Mulai hari ini dan seterusnya, Ibu bisa menggunakan kartu ini untuk melakukan pembelian apapun yang Ibu inginkan di Mal Senturi dengan cuma-cuma. Apa? Ferdi hampir pingsan. Melakukan pembelian apapun secara cuma-cuma. Bukankah itu berarti Bayu tidak akan berkata apa-apa bahkan jika Astrid mengosongkan seluruh Mal Senturi? Begitu dia mempertimbangkan fakta itu, Ferdi sepenuhnya mengerti bahwa Lintang pasti punya semacam identitas yang mengerikan. Kalau tidak, bagaimana bisa dia membuat Bayu sehormat dan semenyenangkan ini? Ferdi segera membalikkan badannya dan berlutut di depan Astrid. Tante Astrid, tolong katakan sesuatu untuk membantuku. Aku salah. Aku seharusnya tidak berbicara buruk tentang Lintang. Dia adalah naga sejati. Sementara aku tidak lebih dari reptil setengah matang. Tolong. Aku mohon. Tolong jangan biarkan Bos Bayu memecatku. Aku mohon padamu. Saat dia memohon, Ferdi terus-menerus membenturkan kepalanya ke lantai, bersujud kepada Astrid. Sementara Tante Mary dan Cantika, yang berada di sampingnya, dengan cepat juga mulai memohon padanya. Begitu Astrid melihat pemandangan ini di depannya, dia, entah bagaimana, merasa seperti sedang dalam suasana hati yang bahagia. Kupikir Lintang tidak seburuk itu. Sebenarnya dia cukup mampu. Kedua sudut mulut Astrid melengkung dan dia berkata kepada Bayu. Bos Bayu, kenapa kau tidak memaafkan Ferdi? Dia tidak bermaksud begitu. Saya mengerti. Bayu buru-buru menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan sebelum berkata kepada Ferdi. Apa kamu dengar itu? Ibu Astrid memohon untukmu. Jika bukan karena dia, karena penghinaanmu terhadap Pak Lintang, aku akan melemparmu ke jalan dan menelantarkanmu. Dengan kalimat itu, Ferdi tahu bahwa dia telah diampuni. Si miskin ini mengerti. Mulai sekarang, Pak Lintang adalah penyelamat saya. Saya tidak berani mengucapkan kata-kata tidak hormat tentang dia lagi.
Baru pada saat itulah Bayu mengangguk puas sebelum membungkuk kepada Astrid sekali lagi dan pergi bersama grup eksekutif tinggi yang datang bersamanya. Begitu melihat armada panjang kendaraan mewah pergi. Baik itu Astrid, Tante Mary, Ferdi, atau yang lainnya. Masing-masing merasakan sesuatu yang sangat rumit. Lintang, siapa kamu sebenarnya?